Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah ala ni'amillah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat sehingga kita dengan sehat ini mari sama-sama kita terus memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beramal, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Rasul yang telah memperjuangkan agama Islam yang kita anut saat ini. Dan semoga kita semuanya dalam keadaan eh, sehat walafiat dan semoga kita juga mendapatkan nanti syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, terkhususnya kepada calon jemaah haji dan jemaah umroh dimanapun Anda berada. Kita hari ini memasuki bagian yang ketiga dari rancangan tausiah sepanjang masa, yaitu haji dan umrohnya. Kemarin kita bagian yang kedua. Dan sekarang bagian ketiga ini akan menjelaskan untuk melanjutkan pembahasan di bagian yang kedua kemarin. Yaitu tentang umroh yang pertama sekali. Karena biasanya jemaah haji Indonesia itu kan melaksanakan namanya haji tamattu. Yang namanya haji tamattu itu umroh duluan, baru haji kemudian. Baik. Sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umroh dimanapun Anda berada, bahwa ketika kita sudah mempersiapkan diri untuk ini kan kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh, yaitu dimulai dari Mekah, dari Madinah yang untuk gelombang pertama ya, menuju ke Mekah. Nah, dari hotel itu sudah bersiap-siap, sudah pakaian ihram, kemudian menuju ke bus dan naik bus lanjutlah ke kawasan Masjid Bir Ali. Untuk apa di Bir Ali? Di Bir Ali ini para jemaah itu akan mengambil mikotnya. Dan untuk melaksanakan namanya rukun umroh yang pertama, yaitu niat. Jadi niatnya ini dilaksanakan di Masjid Bir Ali. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di Bir Ali, nanti para jemaah, bagi jemaah yang sudah selesai air wudhunya atau sudah mengambil air wudhu atau masih dalam keadaan berwudhu, langsung menuju ke masjid ya. Dan untuk kaum perempuannya juga sama-sama maju ke masjid. Yang belum atau batal air wudhunya nanti ngambil air wudhu. Nah itu biasanya kaum perempuan itu di pintu 3 untuk air wudhunya, kaum lelakinya pintu 1, 2. Dan untuk ngambil pintu masuk ya, ke dalam Masjid Bir Ali itu kaum perempuannya itu di pintu 3 dan kaum laki-lakinya 1, 2. Ini biasanya ya, untuk memudahkan Bapak Ibu khususnya jemaah haji Indonesia atau jemaah umrohnya. Baik, setelah itu para jemaah masuk ke dalam masjid dan melaksanakan namanya sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram ini dilaksanakan masuk ke dalam ya, di dalam masjid. Dan berhati-hati khusus kepada para jemaah, biasanya di kawasan Bir Ali ini padat sekali, ramai. Jadi hati-hati dengan barang bawaannya ya. Apalagi waktu sholat juga. Hati-hati. Tolong diperhatikan barang-barangnya itu betul-betul. Makanya kadang-kala saya menyarankan pada jemaah agar tas tentengan itu tetap dipakai. Jangan sempat dilepaskan. Kenapa demikian? Karena kadang-kala ketika kita sibuk ya, sedang ke sana kemari berwudu, kemudian waktu sholat, letak saja di depan. Begitu letak di depan, nanti ditakutkan setelah sholat lupa. Lupa dia. Pergi saja, langsung keluar ke masjid, naik ke bus menuju ke Mekah, lupa. Tengah jalan baru ingat. Nah, kalau seperti ini akhirnya apa? Boleh jadi barangnya sudah diambil orang lain. Hilang artinya. Ini tolong diperhatikan. Baik, sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, para calon jemaah haji dan umroh. Bahwa setelah itu kemudian lakukanlah sholat sunnah ihram dengan niat usolli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Dalam hati ya, sengaja aku sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Disunnahkan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ya. Tidak usah panjang-panjang karena para jemaah ini kan akan bergegas ya, akan bergegas untuk menuju ke Makkah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan umroh ya, yaitu untuk rukun yang kedua tawafnya. Baik, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para calon jemaah haji, jemaah umrah dimanapun Anda berada. Waktu sholat dengan khusyuknya 2 rakaat setelah sholat salam ya, salam
begitu salam berdoa dulu, berdoa dengan doa, "Ya Allah, mudahkanlah urusan ibadah hajiku ya Allah, jangan Engkau persulit, jauhkanlah segala halangan dan rintangan. Allahumma yassirli wa la tu'assir alayya ya Allah. Mudahkanlah ya Allah urusan ibadah hajiku ya. Mudahkanlah urusan ibadah umrohku ya Allah." Terus berdoa. Setelah siap berdoa, barulah ancang-ancang untuk memasang niat. Karena niat umroh yang dilakukan di Masjid Bir Ali ini, yaitu sebagai mikot Bir Ali. Maka membaca niatnya itu di Bir Ali, yaitu di Masjid Bir Alinya. Nah, nanti di pelataran juga boleh ya membacanya. Dengan pasang niat. Kalau yang jemaah-jemaah haji, jemaah umroh nggak hafal doanya, boleh baca buku. Ambil buku, panduan buku haji dan umroh. Baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku melaksanakan ibadah umroh dan berihram karena umroh karena Allah Ta'ala. Atau dengan ada lapas umroh yang terpendek yaitu labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Niat ini kita baca. Setelah kita baca, akhirnya kemudian kita keluar ke masjid. Nah nanti biasanya ya, di Masjid Bir Ali atau di pelataran Masjid Bir Ali ini biasanya para pembimbing akan membimbing lagi para jemaah. Karena boleh jadi ada jemaah yang lupa. Kalau lupa tidak sah. Kenapa? Karena ini rukun umroh. Harus dibaca, harus dilafalkan, ya, harus diniatkan. Yang tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dan jangan melepaskan niat umroh ini di luar area kawasan Bir Ali. Nanti dia kena dam. Karena yang namanya membaca niat untuk melaksanakan ibadah umroh di kawasan Masjid Bir Ali, itu yang disebut dengan wajib umroh. Nah, jadi para jemaah harus perhatikan ya. Ada namanya niat umroh, yaitu lapasnya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim yang saya bacakan tadi. Adapun wajib umroh, yaitu pelaksanaan lapas niat itu di kawasan Bir Ali. Baik itu di Masjid Bir Ali-nya atau di luar Masjid Bir Ali. Yang terpenting masih kawasan Bir Ali. Jika Anda sudah keluar dari kawasan Bir Ali, maka Anda namanya tidak melaksanakan wajib umroh. Jika Anda tidak melaksanakan wajib umroh, Anda kena dam. Kena dam ihram, yaitu membayar 1 domba. Oleh karena itu, sahabat sepanjang masa, saudara-saudaraku, para calon jemaah haji, jemaah umroh, dimanapun Anda berada ketika Anda melaksanakan niat umroh ini betul-betul perhatikannya. Baik. Setelah itu, nanti begitu Bapak Ibu ya setelah melepaskan niat umroh tadi, apa yang perlu diperhatikan lagi? Yang perlu diperhatikan adalah pantang larang. Maka tolong diperhatikan, pantang larang ibadah umroh ini sangat banyak sekali. Dan ini kadang-kadang para jemaah ini bisa lupa. Padahal dalam hukum fikihnya, lupa atau tidak lupa ketika Anda sudah melepaskan niat umroh dengan membaca niat tadi, nawaitul umroh tawahramtu biha lillahi ta'ala, semua pantang larang itu harus dijaga. Jika dilanggar salah satunya, maka harus membayar dam. Berapa nilai damnya? 1 ekor domba. Nah ini ya. Apa saja? Ayo mari kita dengar sama-sama. Pantang larang ketika orang sudah berihram untuk umrah. Yang pertama, jangan pakai wangi-wangian. Ya. Wangi-wangian itu apa saja sih? Wangi-wangian itu termasuk adalah tisu basah, Rexona, ya minyak wangi. Kemudian sabun, itu termasuk wangi-wangian, odol, bedak, lipstik, ini termasuk wangi-wangian. Kemudian apalagi yang termasuk pantang larangnya, pantang larang ihram itu, yaitu untuk kaum perempuannya jangan pakai jangan melepaskan kaos kakinya. Untuk kaum bapaknya ya, jangan pakai lubid. Hati-hati nih para kaum bapak, celana dalam udah dilepas, ya. Kadang nanti lupa. Itu tolong diperhatikan, celana dalam udah lepas. Kemudian kaum bapaknya juga, hati-hati waktu naik bus ya. Waktu bus itu perjalanan kita kan dari Madinah ke Mekah itu lebih kurang 450 km. Nah di dalam perjalanan ini kadang-kadang kan udaranya dingin karena AC. Pas pula AC-nya di atas kepala kita.
Akhirnya karena dinginnya, ditutupkanlah kepalanya dengan kain ihramnya itu. Ini kadang sering kejadian, ya, para jemaah kaum bapaknya. Jadi, tolong diperhatikan. Kemudian hati-hati, nanti di kawasan Bir Ali itu ada namanya pohon-pohon, ya. Pohon jangan dipetik. Hati-hati itu. Kemudian jaga hati, ya. Hati kita jaga. Pikiran konsentrasikan untuk ibadah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita apa? Karena sudah kita melepaskan niat umroh kita. Ini dalam keadaan pantang larang. Pantang larang ini termasuk banyak dan harus dijaga. Nah, sahabat sepanjang masa, saudara-saudaraku, para jemaah dimanapun Anda berada. Jadi sekali lagi pantang larang itu tolong dijaga karena Bapak Ibu sudah berniat umroh, berihram, ya. Jadi namanya pantang larang ihram. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dalam manasik umroh bagian yang ketiga ya, semoga bermanfaat. Ini masih rukun yang pertama saya jelaskan secara mendetail termasuk pantang larangnya. Karena itu para jemaah haji, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dapat diamalkan dan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terkhususnya para jemaah haji dan umroh dimanapun Anda berada. Baik, ikuti rancangan selanjutnya manasik haji dan umroh. Bagian yang keempat, kelanjutan daripada rukun umroh, yaitu rukun yang umroh yang kedua yaitu tawaf. Mudah-mudahan akan kita jelaskan dalam tausiah sepanjang masa rancangan manasik haji dan umroh bagian yang keempat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.